Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, di hari kedua Lebaran, sistem rekayasa lalu lintas di gerbang tol Cikatama belum diberlakukan. Sebanyak 650.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek, sementara arus balik belum terlihat signifikan. Lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi pemudik lokal yang melintasi area gerbang tol Cikatama dengan cuaca cerah berawan menuju Purwakarta dan Karawang. Meskipun tak seramai hari Lebaran kemarin, data akumulatif Jasa Marga mencatat sebanyak 650.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama pada periode mudik tahun ini. Sementara itu arus balik dari tol Palimanan dan Kali Kangkung belum terlihat signifikan. Dan pemirsa, Lebaran hari kedua, arus mudik maupun arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terpantau masih sepi. Pelabuhan Bakauheni masih ramai pemudik sejak pagi hingga Selasa sore tadi. Berdasarkan data pada 31 Maret lalu, sebanyak 24.000 menyeberang dari Sumatera ke Jawa. Di periode yang sama, total sekitar 5.600 kendaraan yang menyeberang. ASDP memberlakukan diskon tarif khusus arus balik Bakauheni Merak sebesar 21% hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan. Diskon ini berlaku mulai 3 April pukul 12 siang hingga 7 April pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kita akan memantau situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama bersama rekan Salam Rahmat dan rekan Syahreza Zanski di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita menuju ke rekan Syahreza Zanski terlebih dahulu di Pelabuhan Bakauheni. Selamat malam Syahreza, bagaimana, apakah ada kepadatan penumpang di hari kedua Lebaran ini? Ya baik Nadia, dan juga pemirsa, berbicara mengenai kepadatan memang seringkali terjadi di beberapa waktu seperti tadi pada sore hari kami melihat ada kepadatan ataupun antrian yang begitu mengular khusus bagi para pengendara yang merupakan golongan eksekutif begitu dan ingin masuk ke dermaga 7 begitu. Dan seperti inilah situasinya Nadia dan juga pemirsa, ada beberapa kendaraan yang baru saja tiba di Bakauheni dan juga ada beberapa kendaraan yang masih, khususnya kendaraan pribadi, masih antri untuk bisa masuk ke berbagai dermaga. Seperti ke dermaga 7 tentunya di tengah terjadinya cuaca hujan pada hari ini di Pelabuhan Bakauheni. Dan memang jika berbicara mengenai data Nadia, per 31 Maret 2025 ada sebanyak 24.000 penumpang yang sudah diberangkatkan dari Bakauheni menuju ke Merak. Sementara di periode yang sama, Nadia, ada total sekitar 5.600 kendaraan yang sudah diseberangkan dari Bakauheni menuju ke Merak. Artinya memang ini menarik, Nadia, kendati hari perayaan libur Lebaran 2025 ini masih begitu awal, namun pergerakan sudah mulai ada signifikan dari kawasan Bakauheni menuju ke Merak. Dan kami masih menunggu, Nadia, apakah nanti ada penumpukan yang begitu signifikan. Bahkan kami juga masih menanti apakah nanti ada kendaraan yang mengular hingga buffer zone yang disediakan oleh pihak ASDP Bakauheni. Namun bisa dipastikan kemarin ada Menteri Perhubungan Budi Purwagandi yang melakukan peninjauan. Ada beberapa tahap yang nantinya sebagai strategi untuk digunakan untuk menanggapi arus balik yang terjadi pada 4 April hingga 7 April, yakni ada sistem clustering, sistem delaying system, dan juga buffer zone nanti akan diterapkan khususnya untuk arus balik 2025. Dan menarik Nadia dan juga pemirsa untuk mengetahui seberapa besar diskon tarif yang akan diberlakukan, yakni ada sekitar 21% hingga 36% diskon bagi para pemudik, bagi para kendaraan tentunya yang akan melakukan mudik. Ini akan disesuaikan sesuai kategori yang diberlakukan begitu, dan ini akan berlaku hingga 3 April hingga 7 April tentunya. Namun Nadia dan juga bisa dipastikan hari ini terpantau ramai lancar, tidak ada begitu kepadatan yang mengular begitu hingga belasan kendaraan, dan ini setiap frekuensinya setiap 1 jam selalu bersih untuk bagi para kendaraan yang masuk ke berbagai dermaga, masuk di dermaga 7. Namun bisa dipastikan
Per kemarin sudah ada sekitar 24.000 penumpang yang diberangkatkan dan ada 5.600 kendaraan yang sudah diseberangkan oleh pihak ASDP Bakauheni dari kawasan Bakauheni menuju ke Merak. Sementara itu, Nadia, balik ke Anda. Baik, dari Pelabuhan Bakauheni kita bergeser ke gerbang tol Cikampek Utama. Selamat malam, salam. Bagaimana dengan arus lalu lintas di sana? Apakah ada kepadatan arus balik maupun arus mudik lebaran? Ya, betul sekali Valeri dan juga pemirsa bahwa untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai terlihat adanya kepadatan antrian kendaraan yang dari arah timur menuju ke arah barat begitu, maupun juga maksud kami dari arah tol Jawa menuju ke arah Jakarta, di mana antrian kendaraan ini terjadi karena kendaraan mengantri untuk memasuki gerbang tol Cikampek Utama 2, dan memang antrian kendaraan saat ini memang sudah terlihat yang di layar televisi Anda, Valeri dan juga pemirsa, bahwa hingga pukul 7 malam tadi tercatat ada lebih dari 18.000 kendaraan yang mengarah dari tol Jawa menuju ke arah Jakarta, di mana jumlah ini masih akan terus bertambah mengingat antrian kendaraan ini sudah mengular hingga ke belakang. Dan Valeri dan juga pemirsa, memang ini momen yang cukup menarik, di mana memang momennya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu memang sama, di mana pada H+1 Lebaran arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama yang mengarah dari tol Jawa menuju ke arah Jakarta ini mengalami jumlah peningkatan volume kendaraan yang meningkat begitu. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa dominasi kendaraan yang melintas masih didominan oleh kendaraan pribadi yang hendak sudah selesai untuk melakukan perjalanan mudik maupun juga untuk berwisata ke daerah Jakarta maupun juga sekitarnya. Dan Valeri dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Jakarta menuju ke arah tol Jawa ini terpantau cenderung lebih lengang dan juga lancar begitu, karena memang tadi sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan kontraflow yang dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70 untuk mengurai kemacetan, karena memang tadi terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang akan mengarah dari Jakarta menuju ke arah tol Jawa sebanyak kurang lebih untuk hari ini saja kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah tol Jawa ada lebih dari 48.000 kendaraan. Sementara memang kalau kita bandingkan begitu untuk arah sebaliknya tadi sudah ada sebanyak kurang lebih 18.000 kendaraan dari arah tol Jawa menuju ke arah Jakarta, dan memang data ini cukup berbeda kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang bahkan dalam kurun waktu 24 jam untuk arus lalu lintas dari arah tol Jawa menuju ke arah Jakarta hanya 18.000 kendaraan, dan memang data ini ataupun juga volume kendaraan ini masih akan terus bertambah mengingat kemacetan atau antrian kendaraan ini sudah mengular hingga ke belakang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang dari pihak Jasa Marga maupun juga dari Korlantas Polri saat ini memang melakukan mitigasi untuk upaya dari puncak arus balik yang memang diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April mendatang, dan dari pihak PT Jasa Marga nantinya juga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang akan berlaku pada tanggal 3 dan juga 4 April serta di tanggal 8 dan juga 9 April mendatang, di mana memang untuk saat ini belum dilakukan skema rekayasa lalu lintas dari arah tol Jawa menuju ke arah Jakarta, karena memang untuk skema rekayasa lalu lintas sendiri baru akan diberlakukan pada tanggal 3 April mendatang. Namun ini masih melihat situasi dan juga kondisi yang memang volume kendaraan dilihat terlebih dahulu begitu, apakah nantinya memang terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Jika memang sudah terlihat, bukan tidak mungkin nantinya skema rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan baik itu kontraflow, one way ataupun juga ganjil genap. Namun ini tetap melihat dari jumlah volume atau juga intensitas kendaraan yang melintas dan juga dari animo masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2025 ini. Valeri. Baik, informasi juga untuk para pemudik bisa memanfaatkan diskon tarif tol dari tanggal 4 hingga 8 April, dan bagi pemudik kapal juga akan bisa mendapatkan diskon tarif dari tanggal 3 hingga 7 April. Terima kasih banyak. Salam Rahmat melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, dan sebelumnya ada rekan Syahriza Zanski di Pelabuhan Bakauheni. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat malam. Pemirsa, lembaga pemasyarakatan ramai dipadati ratusan keluarga warga binaan yang datang berkunjung di momen Lebaran. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom.